Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebab Tuhan Yesus senantiasa ada, menyertai, melindungi dan memberkati kita semua. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami panggil di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk kesehatan yang baik, untuk anugerah semua yang kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang hari ini di altar-Mu, membawa hati kami, hidup kami Tuhan, memberi yang terbaik, penyembahan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan menguasai kami, mengisi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ibadah kami ini dari awal hingga sampai selesainya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan segala pujian, segala
pernah habis di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau baik, sungguh baiklah dalam hidup kami. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu selalu ada di hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Haleluya. Engkau baik, amat baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Bapa. Haleluya. Ya rala-bala-ba, ya rala-mase. Ya rala-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam hidup kami Tuhan. Bawa terus hati kami, hidup kami, jiwa kami terus memuji-Mu Bapa, terus menyembah-Mu Tuhan selamanya. Hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, nama-Mu ajaib, penuh kuasa selamanya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Ya rala-bala-ba, ya rala-ba-ba-ba-ba. Ya rala-bala-ba, ya rala-ba-ba-ba-ba-ba. Kami tinggikan, kami muliakan Kau Raja di atas segala raja. Nama-Mu ajaib, penuh kuasa Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ya kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh amat sangat baik Tuhan. Terima kasih. Bawa terus hidup kami kepada perkenan-Mu Bapa. Tuntun hidup kami ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Syaralaba ya ralaba, syaralaba ya ralaba. Syaralaba, syaralaba ya ralaba ya ralaba. Syaralaba ya ralaba. Syaralaba, syaralaba laba 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 ya ralaba. Syaralaba ba 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 ba. Syaralaba ya ralaba ba 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 ba. Syaralaba laba, syaralaba laba laba. Syaralaba
kasih Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kami terus memuji-Mu, terus menyembah-Mu. Karena itu kami terus ingin memuji-Mu dengan sorak-sorai. Mari semua jemaat yang siap untuk memuji Tuhan dengan sorak-sorai, sama-sama katakan, amin, haleluya. Yesus kita ajaib, Dia ajaib dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya, Yesus ajaib, Dia ajaib. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya.
Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang menuntun langkah hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa ada menyertai kami. Tanpa
percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau senantiasa ada, melindungi, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, tiba waktunya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi hidup kami Tuhan. Tuntun terus kami Tuhan agar hidup kami berjalan seturut dengan firman dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, terlebih lagi khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai beliau Tuhan, berbicaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, tegur kami Tuhan lewat firman-Mu. Agar hidup kami terus Kau ubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Bersyukur kepada Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu di dalam anugerah dan kasih dari Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka di dalam Alkitab yang kita bawa. Silakan dibuka Mazmur pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan cepat. Doa dalam pergumulan. Itu tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sedemikian jauh kita telah membaca Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa dalam pergumulan. Tetapi saya memberikan tema pagi hari ini, jangan menangis. Kita melihat bahwa Mazmur pasal 6 adalah satu di antara Mazmur ratapan dari Daud. Ada banyak Mazmur ratapan dari Daud. Mazmur pasal 6 adalah satu di antara Mazmur-Mazmur ratapan yang lain. Di dalam Mazmur ini diceritakan Daud mengalami pergumulan hidup.
bahkan pergumulan hidup yang sangat berat. Kalau kita perhatikan, jelas pergumulan yang berat ini sangat mengganggu kehidupan Daud. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hari-hari ini juga memiliki pergumulan yang berat, seperti halnya yang dialami Daud pada waktu Daud hidup. Setidaknya ada beberapa pergumulan berat. Yang pertama, pergumulan berat dari Daud ada di dalam ayat yang kedua. Dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Jelas dalam ayat 2 Daud merasa seperti seorang hukuman. Karena itu Daud berkata, "Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu." Saudara, ayat ini menceritakan Daud sedang bergumul dalam dosa-dosanya. Makanya Daud berkata dan berteriak, "Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu." Penghukuman Allah, murka Allah selalu berhubungan dengan dosa. Karena itu dalam ayat 2 saya bisa menyimpulkan bahwa Daud sedang bergumul dengan dosa-dosanya. Tentunya kita ingat di satu sisi Daud mampu mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang menakutkan bagi Saul dan seluruh prajurit Israel. Tetapi bagi Daud, Goliat bukan masalah yang hebat. Daud mampu, Daud bisa. Tetapi pada bagian Alkitab yang lain, Daud yang hebat, Daud yang gagah perkasa, dengan matanya dia memandang istri dari Uria dan menginginkannya. Di satu sisi, dengan mata yang memandang kepada Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Tetapi dengan mata yang sama, Daud memandang kepada Batsheba dan Daud jatuh di dalam dosa. Saudara, hari-hari ini ayat ini juga mengingatkan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara semua. Dengan mata kita, kalau kita memandang firman Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan. Kita diteguhkan, kita diyakinkan. Tetapi dengan mata yang sama, ketika kita memandang dunia di sekitar kita, keadaan yang terjadi di kanan kiri kita, kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi takut, sehingga mempertanyakan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan itu adalah dosa di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan Daud yang lain ada di dalam ayat yang ketiga. Mari kita lihat Mazmur 6 ayat yang ketiga. "Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi?" Saudara, ayat yang ketiga menginformasikan kepada kita, Daud mengungkapkan pergumulan berikutnya yang sedang dia alami. Apa? Pergumulan yang lain adalah sakit, penyakit. Dengan sakitnya ini dikatakan sampai tulang-tulangnya menjadi gemetar. Saudara, kalau kita lihat dengan sakitnya ini di dalam ayat yang ke-8, maka Daud sampai matanya pun terganggu. Matanya pun ikut sakit. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, "Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Sakit yang dialami menyebabkan tulang-tulang Daud gemetar.
Sakit yang dialami menyebabkan mata dari Daud juga mengalami gangguan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kita kasih, seolah-olah seringkali satu rasa sakit belum selesai, muncul sakit yang lain. Kita dengar saudara yang kita kasih baru sembuh, tetapi saudara kita yang lain menderita sakit. Seolah-olah tidak ada henti-hentinya. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas sakit penyakit yang ada di atas bumi ini. Saudara, ternyata di dalam Mazmur 6 ini Daud bukan hanya bergumul dengan dosa. Daud bukan hanya bergumul dengan sakit penyakit, tetapi Daud juga memiliki pergumulan-pergumulan yang lain. Apa kira-kira pergumulan yang lain? Saudara, seperti ayat yang ke-8 ada kata semua lawanku. Ternyata Daud juga bergumul karena tekanan oleh lawan-lawannya, tekanan oleh para musuhnya. Itu jelas kita bisa baca dalam ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-8 ada kata semua lawanku. Lalu ayat yang ke-9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Lalu ayat yang ke-11, semua musuhku akan mendapat malu dan mereka sangat terkejut. Mereka pasti akan mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Jadi kata semua lawanku, lalu kalimat kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dan dalam ayat 11, kalimat semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Itu menginformasikan kepada Bapak Ibu, kepada seluruh jemaat, juga saya, bahwa Daud memiliki pergumulan yang lain, yaitu pergumulan karena tekanan hidup oleh musuh-musuhnya. Saya percaya Daud mulai difitnah, Daud mulai digosipkan, Daud mulai dikata-katai, dan Daud diperlakukan dengan tidak adil. Tentunya kita ingat dalam proses pengiringan Daud mengikut Allah yang disembahnya. Dalam proses perjalanan hidupnya, Daud dimusuhi oleh banyak orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan hanya memusuhi, tetapi menginginkan nyawa dari Daud. Mereka ingin membunuh Daud. Mereka ingin melenyapkan Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, siapa kira-kira yang tega dan mau memusuhi seorang Daud? Seorang yang manis sikapnya, seorang yang tampak baik dan tulus. Ada banyak orang-orang yang merindukan dan menginginkan kematian Daud. Kita tentunya ingat orang yang sangat dihormati oleh Daud, bagaikan ayah kandungnya sendiri. Dia adalah Saul. Saul adalah pemimpin yang dihormati oleh Daud. Tetapi berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Sepanjang kita membaca di Alkitab, kita akan menemukan bagaimana rekan kerjanya sendiri, rekan kerja Daud, sahabatnya Daud, bahkan anak kesayangannya, anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom juga ingin melenyapkan Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
ada banyak orang di sekitar Daud yang mengasihi dan menghormati Daud. Tetapi ada banyak orang di sekitar Daud yang ingin menghancurkan karir, kehidupan, dan masa depan dari Daud. Dan semua itu cukup untuk menjadi beban, menjadi pergumulan yang hebat dalam hidup Daud. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan pemazmur dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 itu menggambarkan dan memberikan sebuah kesimpulan tentang pergumulan Daud ini adalah pergumulan yang sangat hebat dan sangat berat. Karena itu dalam gaya bahasa yang khusus, ayat yang ke-7 menyimpulkan seperti ini. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Dari kalimat demi kalimat ayat 7 yang kita baca, kita bisa membayangkan bahwa dalam proses perjalanan hidupnya, Daud tidak pernah melaluinya tanpa dengan air mata. Ada tangisan, ada air mata, dan dikatakan dalam gaya penulisan yang khusus, Daud berkata setiap malam dia menggenangi tempat tidurnya dengan air matanya dan membanjiri ranjang dengan air matanya. Ini menggambarkan bahwa pergumulan yang dialami Daud itu pergumulan yang sempurna, pergumulan yang kompleks, pergumulan yang lengkap, pergumulan yang sangat hebat. Daud meratap, Daud menangis dengan sangat dan begitu rupa. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami, pernahkah kita menjadi seperti seorang Daud dalam Mazmur yang ke-6 ini? Pergumulannya begitu hebat, pergumulannya begitu berat. Saya membayangkan Daud, si pahlawan yang gagah perkasa, yang dipuji-puji, yang dipuja-puja karena kehebatan, kemampuannya untuk mengalahkan musuh, untuk menghancurkan lawan-lawannya. Tapi kali ini dalam Mazmur pasal yang ke-6 dikatakan Daud menangis dengan sedemikian rupa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini menggambarkan bahwa di dalam hidupnya dengan menangis seperti ini, Daud sebenarnya menunjukkan kekalahan, menunjukkan frustasi, dan menunjukkan dia adalah pahlawan yang tidak seharusnya disanjung, dipuji, sebab ternyata hidupnya penuh dengan banyak hal yang patut untuk dikasihani, karena ternyata Daud menangis sedemikian rupa. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan salah. Kalau kita pernah mendengar orang berkata, jangan menangis. Pantang bagi anak laki untuk menangis. Seringkali kita ajar anak kita, seringkali kita ingatkan mereka untuk diam, untuk tidak menangis. Seringkali ungkapan anak laki-laki tidak boleh menangis bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ini. Karena Daud menangis sedemikian rupa. Jangan lupa jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat kematian Lazarus, mendengar dan melihatnya, Kristus pun menangis. Kristus sangat sedih dan Yesus menangis. Paulus seringkali juga di dalam pergumulannya menangis.
ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membanjiri proses perjalanan hidupnya dengan linangan air mata. Saudara, tentunya ada perbedaan yang besar. Daud menangis di sini, saya percaya Daud bukan menangisi keadaannya. Ketika Daud menangis di sini, Daud bukan menangis tanpa arah yang benar. Daud menangis di sini bukan Daud menangis tanpa tujuan. Tetapi kalau kita menangis, kalau saya menangis, kalau Bapak Ibu menangis, kalau jemaat menangis, dan kita menangis dengan arah yang benar, kita menangis kepada Tuhan dengan tujuan yang pasti, itu dibenarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Daud seorang pahlawan, tetapi dia menangis, itu bukan sebuah aib. Itu bukan sebuah lelucon yang mempermalukan hidupnya. Kenapa? Sebab Daud menangis dengan arah yang benar. Dia menangis dengan tujuan yang benar. Dari mana saya tahu? Jelas dalam ayat 2 sampai yang kelima. Daud menangis kepada Tuhan, Bapak Ibu. Daud menangis di hadapan Tuhan. Karena itu dalam ayat 2 dikatakan, ya Tuhan. Ada kata ya Tuhan. Daud memulai dengan benar. Dia bukan menangis kepada istrinya. Dia bukan menangis kepada sahabat-sahabatnya. Dia bukan menangis kepada anak-anaknya. Tetapi Daud menangis kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat yang ketiga, kasihanilah aku Tuhan. Dia tidak berkata, kasihanilah aku, hai orang-orang Israel. Hai penduduk Israel. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata, kasihanilah aku, Tuhan. Dan di dalam ayat yang keempat, Daud menegaskan, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan. Berkali-kali Daud menyebutkan Tuhan. Kata Tuhan dengan jelas itu adalah arah, tujuan. Daud menangis. Daud mengungkapkan semua kesedihan dan pergumulannya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Daud tidak berteriak, Saul, luputkan jiwaku. Tetapi Daud berteriak kepada Tuhan. Agar Tuhan meluputkan Daud. Jadi di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan karena tekanan yang berat, di tengah-tengah pergumulan karena dosa, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dan itu cukup membawa kita kepada kelegaan dan pertolongan. Karena itu, sekalipun di depan, di awal khotbah saya berkata, judul khotbah ini adalah jangan menangis. Bukan berarti serta-merta kita tidak boleh menangis. Tetapi jangan menangis di sana. Yang saya maksudkan adalah jangan larut. Terus menangis. Menangis tanpa arah, tanpa tujuan, dan tidak jelas. Sehingga fokusnya hanya pada air mata. Bukan kepada Tuhan yang sanggup melepaskan dan menolong kita. Beda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menangis di dalam doa, air mata kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita melihat ayat-ayat ini, Daud sungguh-sungguh berteriak kepada Tuhan. Karena Daud percaya kepada kasih setia Tuhan. Daud percaya kepada kemurahan Tuhan. Air mata yang ditujukan kepada Tuhan akan membawa hasil yang berbeda. Apa hasilnya? Daud akhirnya menjadi bangkit. Dan dengan ayat 2 sampai yang kelima, kita baca kata Tuhan berkali-kali di sana. Jadi di tengah-tengah tangisan dan air matanya, Daud berdoa kepada Tuhan. Dengan Daud berteriak, ya Tuhan, ya Tuhan,
ya Tuhan, ya Tuhan. Berarti Daud sungguh-sungguh menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan dia bangkit bersama Tuhan. Saya ajak kita menutup khotbah ini dengan membaca Mazmur pasal 56. Mazmur 56. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dengarkan baik-baik, Mazmur 56 ayat 9 sampai yang ke-10. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat Bapak Ibu, bahkan air mata kita dihitung oleh Tuhan, dan Tuhan menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya, di dalam kantong yang jelas dan pasti. Saudara menghadapi situasi pergumulan yang sedang mencengkram di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang didapati benar di hadapan Tuhan. Tetap arahkan pandangan kepada Tuhan. Jangan menangis dengan sia-sia, tetapi menangis dengan tujuan yang pasti dan benar kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya Tuhan memberkati, membukakan jalan, dan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin yang akan melanjutkan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, dikatakan judulnya tadi jangan menangis. Padahal isinya di dalam kisahnya Daud menangis, Daud meratap dalam kesedihannya. Ya, saudaraku, yang dimaksud dengan jangan menangis itu. Kalau saya boleh tambahkan, ya, menangis yang salah. Loh, gimana kok nangis kok salah? Ya, apakah nangis itu bisa dibuat-buat? Ya enggak, saudaraku. Tapi yang tidak katakan yang salah atau yang tidak benar, ya, itu kalau kita ini menangis itu karena mengasihani diri. Ya, itu yang tidak boleh, ya. Contoh, saya kasih contoh saudaraku, ya. Aduh, cek soroe ya, aku ini hidup banyak masalah, ya. Tidak ada orang yang memperhatikan aku, ya. Terus apalagi tidak ada orang yang persoalanku ini paling berat sedunia. Tidak ada orang yang mempunyai masalah yang seperti aku, menangisi. Nah, itu yang tidak benar, ya. Kalau saudara, Bapak Ibu, kalau punya persoalan, saudara berseru kepada Tuhan, menangis, is okay, enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan, itu cuman saya mau tambahkan. Kenapa? Nangis yang salah, yang tidak benar itu gimana? Ya, kalau mengasihani diri itu tidak boleh. Itu sama dengan ngeresulo, saudaraku, ya. Ngeresulo, ya, enggak mengucap syukur, ya. Puji Tuhan, artinya sia-sia, ya. Seorang Daud, ya, raja yang gagah perkasa, ya, tadi di dalam kitab Mazmur tadi yang sudah diberitakan dengan hambanya Bapak Pendeta Trisno, ya, di mana dia berperang, dia selalu menang terus, ya, karena Tuhan menyertai. Tapi ada satu sisi, ya, di dalam satu sisi, ya, dalam pergumulannya Daud mengalami banyak pergumulan, ya, di dalam keluarganya, ya, dengan istri, dengan anak, ya, sehingga dia berseru menangis kepada Tuhan, ya, itu yang benar, ya, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya. Jangan saudara menangis dengan sesama,
ya jangan ya. Jadi berseru datang kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, sekalipun kami beribadah secara online streaming di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami yang mengikuti ibadah online streaming pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau kiranya Engkau memberkati buat hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, baik itu Tuhan WL, baik musik, baik Tuhan hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan juga Tuhan multimedia. Kami semuanya Tuhan Engkau memberkati kami. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tuhan kami hanya datang kepada Engkau. Kami hanya berseru kepada Engkau. Kami hanya memohon pertolongan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jawaban dan pertolongan itu datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat teman-teman, saudara-saudara di dalam jemaat Tuhan GAP Pemulihan Imamat Rajani. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau menjamah menyembuhkannya. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam masalah pekerjaan Tuhan buka jalan, yang di mereka mengalami kekurangan Tuhan Engkau berkati, Tuhan pelihara. Dan Tuhan yang mereka mengalami masalah di dalam rumah tangganya, antara suami, istri, orang tua dengan anak, dipulihkan, diberikan kerukunan, kebahagiaan Tuhan. Satu logat, satu bahasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mereka yang terikat dengan segala jenis kejahatan, Tuhan pergaulan yang jahat, pengaruh-pengaruh yang jahat, kebiasaan buruk, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan. Tuhan kami hanya tetap mengandalkan Engkau. Apapun persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan satu permohonan kami, Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Untuk kami tetap Tuhan setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dan kami tetap Tuhan taat Tuhan melakukan perintah-Mu di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, mengingatkan kami, menasehati dan memberikan kami kemampuan untuk kami berjalan terus bersama dengan Engkau di dalam jalan-Mu. Dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudaraku sekalian semua. Amin.